Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Royan Adi Ihsan. Kali ini kita akan membahas mengenai akuntansi piutang, yaitu pada kasus PT Exida Komputer. Yang pertama, teman-teman bisa baca pendahuluan dari kasus ini, yaitu mengenai informasi umum. Untuk tugas dari teman-teman ini bisa lihat di bawah. Ini adalah tugas mahasiswa. Teman-teman bisa baca untuk itu tanpa mengolor-olor waktu. Kita akan masuk ke lembar kerja pertama, yaitu mengenai daftar saldo piutang dagang. Ini nanti kita akan memasukkan kartu piutang ini per nama debiturnya ke dalam daftar saldo piutang dagang. Yang pertama ini ya teman-teman, nanti bisa teman-teman salin langsung, dan jangan lupa teman-teman saat menyalin dibaca terlebih dahulu. Di sini ada informasi mengenai daftar saldo piutang. Oke, nanti kita akan cocokkan bersama-sama ya. Untuk yang pertama, yaitu dengan nomor 131 0001, ini Media Komputer Rental. Saldonya yaitu ada Rp83.400.000 ditambah Rp5.600.000 tambah Rp12.300.000. Selanjutnya nomor 131.0002. Oke. Lanjut ke KPN. KPN yaitu 23.900.000.11.000 ditambah dengan 339.400. Oke, seperti itu. Lanjut ke nomor 131003, yaitu LPK Widya Karya, yaitu penambahan dari 24.600 ditambah dengan 3.400. Lalu selanjutnya ke nomor 131.0004, yaitu toko buku siswa remaja. Toko buku siswa remaja ini 53.500.000 ditambah dengan 49.800.000 ditambah dengan 41.100.
Lanjut 1310005, yaitu CV Solo Raya. Penambahan dari Rp32.200.000 ditambah dengan Rp29.900.000 ditambah dengan Rp11.100.000. Oke, banyakkan 0. Kemudian nomor 1310006, yaitu UD Kirana Kurnia, yaitu penambahan dari Rp5.500.000 ditambah dengan 3 juta ditambah dengan 3.300.000. Lanjut ke 1310007, nama debiturnya Akademi bimbingan dulu, bimbingan tes prima UMPTN, yaitu dari Rp32.400.000 ditambah dengan Rp210.700.000. Rp210.700.000 ditambah dengan 32 juta. Kebanyakan 0. Oke, seperti itu. Selanjutnya 1310008, yaitu Akademi Akuntansi YKPN. Untuk Akademi Akuntansi YKPN sendiri, di sini ada koreksi teman-teman. Nah, kita lihat di informasi di bawah ini. Pada awal bulan Januari 2011 diterima surat dari 2 debitur sebagai tanggapan atas surat pernyataan piutang yang telah dikirimkan. 2 debitur tersebut adalah Akademi Akuntansi YKPN dan 2 Mataram Komputer Rental. Pada intinya, kedua debitur tersebut menyatakan bahwa jumlah utang tidak seperti yang tercantum pada surat pernyataan piutang. Informasi mengenai perbedaan saldo tersebut dapat diringkas sebagai berikut. Untuk Akademi Akuntansi KPN, jumlah menurut kartu piutang ini 177.700, sedangkan jumlah menurut debitur 144.700. Untuk debitur kedua yaitu Mataram Komputer Rental, jumlah menurut kartu piutang yaitu 237.800.000 rupiah. Kemudian menurut jumlah debitur yaitu 222.800.000 rupiah. Yang digunakan sebagai dasar untuk pembuatan pernyataan piutang ini jumlah menurut kartu piutang. Setelah diadakan pengecekan ke faktur penjualan beserta dokumen-dokumen pendukungnya, diketahui bahwa untuk nomor 10231 jumlah yang benar adalah 144.700. Sedangkan untuk faktur nomor 10238 jumlah yang benar adalah 237.800 rupiah. Ini teman-teman, di sini ada surat pernyataan piutang yang telah dibuat oleh PT Eksida Komputer kepada Akuntansi YKPN, Akademi Akuntansi YKPN dan Mataram Komputer Rental. Informasinya seperti di atas tadi yang benar. Oke teman-teman. Selanjutnya, karena di sini yang benar adalah 144.700,
Maka di kartu piutang saldo kita tulis 400.000 rupiah ditambah dengan yang benar tadi, yaitu 144.700.000 rupiah. 144.700.000 rupiah. Oke, selanjutnya nomor rekening 1310009 adalah toko buku 3 sekawan. Untuk toko buku 3 sekawan ini jumlahnya 159.700.000 rupiah ditambah dengan 26.500.000 rupiah ditambah dengan 10.500.000 rupiah. Oke. Selanjutnya nomor 1310010 yaitu Mataram Komputer Rental. Nah, Mataram Komputer Rental tadi juga ada penyesuaian teman-teman dari sini. Setelah diadakan pengecekan faktur penjualan untuk Mataram Rental itu yang benar adalah menurut kartu piutang. Jadi jumlah di sini itu udah benar. Langsung kita jumlahkan 238.800 ditambah dengan 237.800.000 rupiah. Ini udah benar teman-teman. Lanjut ke nomor 13111 yaitu Akademi Manajemen Perusahaan YKPN. Itu tetap teman-teman 322.400 ditambah dengan 119.900. Oke, lanjut ke nomor di sini. Ada penyesuaian juga dari informasi ini. CV3 Anggrek ya. Pada akhir bulan Desember 2010 diperoleh informasi bahwa CV3 Anggrek untuk sementara ditutup dan pemiliknya sudah pindah tanpa meninggalkan alamat. Jadi piutangnya tidak usah ditulis di kartu piutang. Lanjut ke nomor 10113 yaitu milik UD Dian Kencan, UD Dian Kirana. UD Dian Kirana itu cuma satu piutangnya, 31.600.000 rupiah. Nah, setelah itu di sini kita akan melanjutkan perhitungan. Untuk informasi sudah selesai. Di sini di bagian akhir ini ada saldo kredit. Nanti kita akan tulis di bagian jurnalnya. Jadi cukup sampai UD Dian Kirana saja. Lanjut kita akan menjumlahkan. Kita tarik sumnya dari atas sampai bawah. Nah, ini untuk jumlah saldo piutang.
saldo piutang yang sudah tercatat. Nah, tadi untuk kesalahan catatnya ini adalah jurnal Januari 2010. Ini ada jurnal yaitu dari penjualan pada piutang dagang. Ini dari koreksi kesalahan catat. Nah, kita rapikan. Koreksi kesalahan catat Akademi Akuntansi YKPN. Nah, lanjut untuk jumlahnya Akademi Akuntansi YKPN. Di sini jumlah yang benar dikurangi jumlah yang salah dikurangi dengan jumlah yang benar. Jumlah yang salah itu dari penambahan 400 ditambah 177 itu hasilnya 592.100.000 rupiah dikurangi dengan ini. Nah, seperti ini. F sama. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu kesalahan catat lagi. Oh, ini kalau yang tadi yang PT Mataram Komputer Rental ini sudah benar, tapi pihak yang piutangnya itu yang salah catat. Jadi mereka yang harus mengoreksi. Untuk kita perusahaan PT Eksida Komputer ini tidak usah mengoreksi. Lanjut di sini karena PT 3 Anggrek ini tidak ada kabarnya, maka kita akan menuliskan sebagai cadangan piutang, cadangan kerugian piutang pada piutang dagang. Nah, seperti itu. Untuk jumlahnya 15.600.000. Karena penghapusan piutang CV 3 Anggrek. Nah, seperti ini. Untuk yang terakhir yaitu reklasifikasi piutang di toko Mutiara, yaitu jurnalnya piutang dagang, pada utang dagang. Jumlahnya berapa? 5.300.000. Nah, seperti ini untuk reklasifikasi piutang. Toko Mutiara. Seperti ini teman-teman.
Selanjutnya kita akan menganalisis umur piutang dagang di PT Exida Komputer, di mana ini nanti setelah kita mengetahui saldo piutang yang ada di PT Exida Komputer, nanti kita akan analisis berdasarkan ini kartu piutang. Oke teman-teman, nanti kita kelompokkan dari 1 sampai 30 hari, 31 sampai 60 hari, 61 sampai 90 hari, dan seterusnya. Untuk selanjutnya langsung saja kita copy paste di bagian ini ke sini. Oke, lanjut kita akan kelompokkan. Ini kita jumlahkan dulu. Oke, sudah sama. Oh maaf, di sini kita tambahkan kolom. Nah, ini ternyata saldo kan 30 hari. Oke. Nah, ini piutang dagangnya. Oke, selanjutnya kita kelompokkan untuk yang 30 hari. Teman-teman nanti bisa langsung lihat di sini sesuai dengan nama debiturnya. 12.300, 5.600.000 rupiah, 83.400.000 rupiah. Nanti kita jumlahkan sampai yang lebih dari 120 juta. Ini 339.400.000 rupiah, 23.900 rupiah, lanjut ke debitur ketiga 88 juta rupiah. Debitur keempat 88 ini masuk ke nih 61 60 hari. 60 hari. Lanjut ke debitur keempat 41.100, 49.800, lalu 53.500 rupiah. Debitur kelima 11.100.000 rupiah, 29.900 rupiah, 32.200 rupiah. Debitur ke-6 umurnya di 91 sampai 120, 300 rupiah, 8.500.000 rupiah. Debitur ke-7 per 10 700.000 rupiah, 32.400.000 rupiah,
debitur dapat 8, 194, 700 rupiah, 41, 400 rupiah. Debitor ke-9 10.500.000 rupiah, 26.500.000 rupiah, 59.700. Set debitor selanjutnya 37.800, 238.800, 42.300 rupiah. Jet ke debitor terakhir yaitu 31.600.000 rupiah. Oke. Jadi teman-teman, jumlah di sini harus sesuai dengan jumlah ini, jumlah utang dagangnya. Kita buktikan terlebih dahulu. Di sini apakah sudah sama? Ternyata ada terlebih. Kita cek di bagian sini dulu. 12.300, 41.100. Oh, ini 11 juta. Kebanyakan. Oke, bagian sini juga kebanyakan 0. Bagian sini udah sama 100. Bagian sini masih ada yang 23 juta, kebanyakan 0 lagi. Dan 8, 49 juta, 48 juta, 49 juta 800, 32 juta 400. Ini 414 juta. Nah, kalau udah sama, kita lanjut ke perhitungan cadangan kerugian piutang. Itu di sini umur ini kita langsung linkkan saja untuk mempercepat. Nah, sini kita kasih kolom keterangan piutang dagang, ini persentase, ini cadangan. Oke. Seperti ini. Untuk piutang dagangnya kita langsung linkkan dari umur 130, 31 sampai 60, nomor 1 sampai 90, 91 sampai 120, dan lebih dari ini. Selanjutnya kita jumlahkan. Oke, untuk persentasenya di sini teman-teman bisa lihat di bagian soal ini.
99% dapat tertagih. Jadi untuk dicadangkannya berarti 1% setiap ini. Berarti yang pertama ini 1%, yang kedua 2%, yang ketiga 5%, yang keempat 10%, dan yang terakhir 40%. Seperti itu. 1%, 2%, 5%, 10%, dan 40%. Kita ganti persentasenya. Ini 1%. Oh maaf, kan di sini ternyata. Langsung tadi 99, berarti 100% tadi kita kurangkan biar bisa masuk ke rumus 99%. Oke, ini lebih mudah ya teman-teman. 100% kurangkan 98%, 100% kurangkan 95%, 100% dikurangkan dengan 10%. Oh, maaf, 90%. Yang terakhir 100% dikurangkan dengan 60% yang dapat tertagih. Berarti yang kita cadangkan 1% dikali dengan bintang dagang. Ya, seperti ini. Langsung saja kita tarik. Kita jumlahkan. Nah, kemudian kita akan mengurangkan dengan saldo cadangan sebelum penyesuaian. Jumlah ini didapat dari sini teman-teman, dari atas informasi yang paling atas, yaitu cadangan kerugian piutang ada 30.760.000. Terus dulu 37.760.000. Selanjutnya dikurangi dengan PT 3 Anggrek tadi yang sudah menghilang tadi, penghapusan piutang sebesar 15.600.000. Oke, berarti untuk penyesuaiannya selisih dari jumlah cadangan piutang dikurangi dengan saldo cadangan sebelum penyesuaian. Nah, seperti ini. Kita kasih warna. Nah, kemudian untuk jurnalnya teman-teman bisa menuliskan beban kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang sebesar ini. Nah,
Selanjutnya, dari informasi di bawah ini kita akan menghitung piutang weselnya. Ini pada tanggal 15 Desember 2010, karena adanya kebutuhan uang tunai yang cukup mendesak, perusahaan mendiskontokan seluruh piutang Wesel ke Bank Bumi Pertiwi dengan tingkat diskonto 15% dalam perjanjian dengan Bank Bumi Pertiwi. Disebutkan bahwa hak menagih piutang tersebut sudah dialihkan ke Bank Bumi Pertiwi dengan ketentuan apabila jatuh temponya 15 Maret 2011, Bank Bumi Pertiwi belum menerima pelunasan, maka tanggal 16 Maret 2011 PT Exida Komputer harus melunasi seluruh nilai jatuh tempo Wesel ditambah fee beban administrasi bank sebesar Rp250.000. Lanjut, kita kerjakan di lembar kerja. Untuk yang pertama yaitu perhitungan kas yang diterima dari pendiskontoan Wesel. Kita tulis di sini nilai nominal itu bisa teman-teman lihat di paling atas, informasi paling atas ini 250 dengan tingkat bunga 9%. 250 kemudian bunganya yaitu 9% dikalikan 4/12 yaitu selama 4 bulan dalam waktu 1 tahun dikalikan dengan nilai nominal. Kemudian untuk nilai jatuh tempo ini kita tambahkan nilai nominal ditambah nilai bunga. Selanjutnya untuk diskontonya itu 15% dikalikan 3/12 3 bulan selama waktu 1 tahun kalikan dengan nilai jatuh tempo. Untuk kas yang diterima ini berarti dikurangi dengan diskonto. Untuk nilai buku Wesel yaitu nilai nominal ditambah dengan Rp1.875.000. Untuk rugi pendiskontoan
rugi pendiskontoan berarti ini dikurangin ini. Oke, untuk jurnalnya yaitu kas rugi pendiskontoan pada piutang wesel pendapatan bunga. Tuh kasnya sebesar ini, piutang weselnya 4. Oh, ini untuk piutang weselnya 150 juta. Ayo untuk pendapatan bunganya 1.875.000 rupiah. Kemudian untuk jurnal koreksi yang diperlukan yaitu utang bank, beban bunga, rugi pendiskontoan, wesel pada piutang wesel, pendapatan bunga. Kas utang bunganya 250 juta, beban bunganya 1 juta. Untuk beban bunganya ini teman-teman lihat di sini beban bunganya ada 2.156.000, 2.156.250. Untuk rugi pendiskontoannya ini piutang weselnya tetap, pendapatan bunganya 1.875.000, untuk kasnya 2.312.500.